Halo, ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Jadi sekarang kita akan bahas tentang menganalisa dengan multiple time frame ya. Jadi ketika kita analisa dengan multiple time frame, kita dapat melihat hal-hal yang terjadi selama periode waktu yang kita analisa. Jadi rekan-rekan sekalian, sangat penting kita melihat dengan analisa dari berbagai time frame ya, mulai dari time frame yang besar masuk ke time frame yang kecil. Jadi kita bisa mengasumsikan ini market mau arah kemana, dan kita bisa menentukan kita mau jadi buyer atau kita mau jadi seller. Tapi sebelum kita masuk ke analisa kali ini, pelajaran materi kali ini, saya infoin kepada kalian, kita dari Sniper FX ada kasih signal di Telegram. Kalian bisa join, dan grup ini bersifat satu arah ya, tidak ada aktivitas lain selain daripada kita share signal saja. Kalau kalian mau join, linknya ada deskripsi, bisa kalian jadikan referensi juga, atau bisa kalian pakai, harap gunakan lot sesuai dengan balance masing-masing, harap bijak ya dalam penggunaan lotnya. Dan lagi kita ada broker rekomendasi, linknya ada deskripsi juga ya. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung masuk ke analisa kita kali ini. Yang pertama ialah kita lihat dari time frame yang lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat time frame yang lebih besar, kita dapat melihat ini asumsinya market mau membentuk pola apa, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, contoh di Euro Aussie, kita lihat di sini kita ada lihat dia pola, kalau rekan-rekan bisa jeli lihatnya ya. Sini dia ada buat turun ya. Lalu kalau kita tarik garis daripada trendline, kita lihat di sini dia ada bentuk pola. Kalau kalian bisa lihat di sini ada pola bearish flag ya. Jadi ini ada bearish flag, kalian bisa lihat, dan ini ada penurunan. Tapi kalau kita turun ya, time frame yang lebih kecil ya. Oke. Kita turun ke time frame yang lebih kecil. Di sini juga kita lihat ada beberapa pola-pola ya, pola chart pattern ya. Kalau kita lihat di sini, rekan-rekan ada lihat di time frame daily ada pola double bottom seperti itu. Jadi ketika kalian lihat pola double bottom, kalian bisa tentukan kalian mau jadi seller ya, atau kalian mau jadi buyer, seperti itu. Jadi ketika dia break daripada resisten di sini atau neckline-nya, kalian bisa ambil peluang seperti itu. Jadi di sini kalau double bottom kita ambil peluang buy. Tapi kalau kita turun lagi ke time frame yang lebih kecil, di H4 kita akan menemukan pola-pola yang lain ya. Jadi itu menentukan style trading kita sendiri, kita mau jadi apa. Itu ya. Kita lihat di sini di H4 saat dia retest. Ini juga kita ada pola yang bisa kita lihat, double bottom juga. Kalau di sini juga kita lihat ada falling wedge ya. Oke, sini ada falling wedge, di sini ada double bottom. Dan di sini kita bisa ambil peluang buy saat dia retest ya area. Ini bisa kalian pelajari, analisa multiple time frame. Sini dia retest, sini bisa kalian ambil peluang buy. Seperti
Jadi kalau kita lihat juga sini kita bisa temukan pola lagi. Oke, sini kita bisa temukan pola lagi. Ada bullish rectangle ya. Jadi di sini ada bullish rectangle, dia naik seperti itu. Jadi ketika kalian belajar menganalisa dengan multiple time frame ini, kalian bisa menentukan kalian mau jadi buyer atau menjadi seller ya. Jadi sangat penting melihat analisa chart ini dari berbagai time frame. Jadi kalau kita bisa lihat dari time frame yang besar dan kecil, oh situasi marketnya sedang seperti ini, situasi marketnya sedang seperti itu, seperti itu. Jadi itu menentukan trading style kita ya. Apakah kalian mau jadi buyer atau seller? Jadi di sini juga kalau kita lihat ini contoh, ini udah agak jauh ya tadi. Nah kita masuk dari weekly, kita ambil contoh yang terdekat aja. Kita dari H1 ya. H1 di sini kita lihat ada pola falling wedge. Kalian bisa lihat di sini ada pola falling wedge. Di H1 dia break, retest dan lanjut terbang ya. Seperti itu. Jadi ini targetnya ada di high sebelumnya gitu ya. Di sini juga kalian bisa lihat ada pola lagi. Ini juga ada double bottom. Jadi chart pattern ini bisa muncul dari multiple time frame. Kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, jelas makin terlihat ya arahnya. Ini ada pola-pola untuk peluang entry-nya seperti apa. Oke. Sini kita lihat juga ada double bottom, dia naik gitu ya. Oke. Jadi pelajaran kali ini ialah ketika kita mau menganalisa, kita lihat dari time frame yang lebih besar, lalu kita turun ke time frame yang lebih kecil. Jadi kita mengetahui arah market itu ke arah mana, poin pertama. Dan ketika kita turun ke time frame yang lebih kecil, kita mau menjadi buyer atau seller ya, seperti itu. Dan tentukan juga risk reward rasionya. Oke, saya harap risk yang kalian pergunakan itu lebih kecil daripada reward yang kalian ambil nanti. Jadi saya boleh kasih saran di 1:2 seperti itu. Oke, mungkin itu aja pelajaran kali ini. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menganalisa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat ya.